Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hidup tertua di semesta. Wajah saya kok nggak bercahaya sih ya? Banyak dosa apa ya? Atau harus pakai whitening ya? Nanti lama-lama saya jadi perempuan. Saya mau ngomong IKN, ibu kota negara. Wah, baru sebulan itunya. Undang-undang IKN pemindahan ibu kota sekarang udah direvisi, undang-undang sebulan direvisi. Berarti ada kekuatan besar yang mendorong yang mendorong perubahan itu ya. Revisi yang bersihkan DPR, dia kan sebagai legislator pembuat undang-undang yang yang minta siapa? Yang minta ya tentu penguasa ya kan. Kekuatan-kekuatan yang berkepentingan dari IKN. Sebenarnya itu banyak ayat-ayat kauniyah ya dalam IKN itu. Ayat-ayat kauniyah itu maksudnya ada tanda-tanda yang dibentangkan, tanda-tanda kekuasaan Allah yang dibentangkan oleh Allah di alam semesta. Kalau ayat-ayat Quran itu kan ayat ini ayat Quran ya. Kalau tanda-tanda sejarah atau kejadian di alam itu namanya ayat-ayat kauniyah ya. Pertama ya, dulu dalam perdebatan Pilpres itu nggak ada perdebatan pemindahan ibu kota itu. Waktu debat calon presiden sampai 4 tahap itu, kan saya mengikuti dan saya ngeblok, saya memihak Prabowo, ya kan. Jadi saya tahu perdebatan itu nggak ada pemindahan ibu kota itu tahun 2019. Tapi tahu-tahu setelah Pak Jokowi itu kepilih dengan segala kontroversinya jadi presiden periode kedua, terus tiba-tiba ada dia di depan anggota DPR atau di mana dengan pakaian ada dia mohon izin memindahkan ibu kota negara, terus boleh tepuk tangan dia. So what gitu loh, apa masalahnya? Ya masalahnya itu kenapa? Ini proyeksi apa sebenarnya? Kok tahu-tahu muncul ya setelah presiden itu dipilih, tidak diperdebatkan ya secara publik sebagai bagian dari proses marketing atau proses pemenangan pemilu sebagai presiden ya, Pilpres maksud saya. Helikopter tumben ada helikopter pagi-pagi tuh. Helikopter sopo sih paling dari Pondok Cabe, paling polisi. Polisi. Ya kan, itu terus itu yang pertama ya, keanehan itu IKN ya. Terus keanehan kedua, kenapa yang tadinya Prabowo dan Sandi itu sengit ya menjadi the challenger ya, yang didukung oleh umat Islam, didukung oleh Ade Hidayat, didukung oleh Habib Rizik, didukung oleh Ustadz siapa yang di Tebet itu, Masya Allah, UBN tuh Bahtiar Nasir, didukung oleh Abdul Somad, didukung oleh siapa lagi, Ustadz itu Prabowo mendatangi itu kan, didukung semuanya, menaruh harapan yang besar terhadap perubahan negeri ini pada diri seorang calon presiden Prabowo Subianto dan Sandi. Ternyata kita ditipunya, mereka dua-duanya masuk ke istana. Nah kita kemudian sekarang berpikir jangan-jangan mereka menjadi challenger itu penantang petahana Jokowi, pura-pura ya rupanya. Ternyata pura-pura itu kayak, karena dua-duanya itu tuh masuk akhirnya masuk ke istana tanpa kalam, tanpa salam ya. Kita menjadi curiga sekarang, sebenarnya siapa Prabowo itu, siapa Sandi itu? Apakah mereka the part of oligark, bagian dari oligark, para orang-orang kaya yang sedikit itu? Tampaknya mungkin iya ya, karena kalau mereka nggak masuk kekuasaan, mereka bisnisnya kan takut dihambat, takut diganggu ya. Mungkin ada desakan mereka masuk juga ke istana ya. Meskipun Sandi, orangnya Sandi ke sini ke rumah dan ketemu saya waktu ditanya kenapa antum masuk ke istana, apa jawab Sandi, menurut tamu saya yang kesini waktu itu, ya karena saya mau belajar politik katanya, kata Sandi. Itu bahasa-bahasa yang tidak jelas ya, bahasa yang sangat bersayap kan. Jangan-jangan sejak awal memang mereka berusaha untuk mengalahkan Jokowi, dan mungkin ya mereka tahu yang menang adalah Jokowi, dan mereka tetap ya kan berjibaku didukung oleh umat Islam. Mungkin itu kepura-puraan, saya nggak tahu ya. Kalau nggak kepura-puraan kok dia masuk tiba-tiba ya, ada kekuatan apa? Itu kedua ya. Terus IKN itu kemudian ditinggalkan ya oleh investor-investor besar, contohnya Masayoshi. Masayoshi dari CEO SoftBank itu
itu udah 2 tahun Masayoshi itu ke istana ya, menjajaki itu. Akhirnya dimundur dari IKN. Sehingga Luhut itu ngamuk kan. Tadinya sudah sesumbar ke pers bahwa Masayoshi tertarik dengan IKN. Terus kemudian yang pergi lagi adalah Perdana Menteri Tony Blair ya. Dia pergi. Terus pangeran-pangeran Arab yang kaya raya, yang super kaya itu yang oleh Luhut diberikan harapan ke rakyat Indonesia mereka akan datang nih. Ternyata nggak datang-datang dan pergi. Nah kemudian akhirnya IKN itu kita lihat diobral ya 160 tahun. Yang investor itu bisa menggunakan hak guna bangunan selama 160 tahun dan mendapatkan deductive tax itu tax yang gratis gitu selama 30 tahun ya, Masya Allah. Nggak ada juga yang masuk. Dan kemudian sekarang direvisi ya. Inilah problem Pak Jokowi ya, problem IKN. Jangan-jangan IKN itu dikaitkan dengan 3 periode supaya aman. Jadi kemudian mungkin ya terjadi gerilya. Sejak sekarang sudah terjadi itu, bagaimana pemilu ditunda karena dana pemilu yang katanya dirancang akan 100 sampai 165 triliun itu yang diajukan oleh KPU, pemerintah kemudian angkat tangan dan kemudian terjadi kesepakatan di antara lembaga-lembaga tinggi negara ya disiarkan ke pers bahwa mereka atau pemerintah tidak sanggup melaksanakan pemilu. Tentu kita challenge juga, kalau nggak sanggup kenapa uang itu dihambur-hamburkan ya untuk IKN, untuk kereta cepat. Kan yang penting adalah kewajiban pemerintah melaksanakan pemilu 5 tahunan. Kenapa terus uang itu dianggap, misalnya kalau ada skenario itu dianggap nggak punya uang. Nah, uang itu dihambur-hamburin sih. Nah, jadi banyak keanehan-keanehan dari IKN ya. Dan Allah sudah memperlihatkan keanehan itu sejak awal dengan mundurnya para investor kelas dunia seperti Masayoshi dan juga pangeran-pangeran Arab yang kaya raya itu. Dan sekarang nggak ada yang mendukung IKN kecuali anggota DPR dan pengikut-pengikut Pak Jokowi yang nggak punya uang itu kan. Yang dukung secara ini aja, secara politik dan secara lisan, basar-basar itu loh. IKN rakyatnya lagi melarat ya. Kalau nggak melarat saya nggak jualan nasi padang. Hari ketiga ini saya jualan nasi padang. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Habis itu saya nasi padang kan jam 10 sampai jam 5, nanti jam 6 sampai jam 4 saya mau jualan bubur ayam, masih ada waktu paginya. Berarti harus bangun jam 3 terus gini ngaduk bubur. Ya ngapain juga ngurusin IKN sebenarnya, mendingan ngurusin diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah marah, gitu aja marah, dikritik marah. Besar-besar. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya. Ini nggak ada yang nonton, nggak sebanyak yang like, di like. Cek like terus di subscribe, orang bayar itu amal soleh buat saya ya, insya Allah ya, buat Anda sendiri pahalanya.